kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Ada dua hal yang berbeda dalam dua peran ini. Salah satunya adalah uang Mitsugoshi dan yang lainnya adalah uang dari Asosiasi Pedagang Besar. Apa kamu tidak melihat sesuatu yang aneh? Petik 2. Apakah ada yang berbeda? Yukime melihat dua lembar uang dengan matanya yang biru seperti air murni. Desainnya berbeda itu sudah jelas. Jadi dia tidak berpikir dia bertanya tentang hal itu. Kemudian, watermarknya tepat, tapi ada juga hal lain. Uang kertas asosiasi besar lebih tebal. Dan tahukah kamu apa artinya? Petik 2. Mudah saja untuk memalsukannya. Tapi itu tepat. Ayo dapatkan keuntungan kita dengan uang palsu. Petik 1. Haha. Yukime berkata tidak bisa memahami kata-katanya. Pemalsuan adalah sesuatu yang bahkan bisa dipikirkan oleh seorang anak kecil. Tentu saja Yukime sudah memikirkannya dan Asosiasi Pedagang Besar tahu bahwa barang palsu mudah dibuat. John Han. Uang kertas dari Asosiasi Pedagang Besar hanya digunakan di ibu kota. Jika kita memalsukannya, mereka akan menangkap kita dalam hitungan hari. Petik 1. Mendengar itu John berhenti bergerak. Jika kita melakukannya dalam skala yang sangat kecil mungkin berhasil. Tapi apa yang kita dapatkan itu juga akan sangat kecil. Jika kita melakukannya dalam skala besar maka mereka akan sangat menyadarinya dengan cepat. Karena jangkauan distribusinya masih kecil, akan mudah bagi mereka untuk menyelidiki asal distribusi uang kertas palsu. Jika mereka mencoba melakukannya dalam skala besar, mereka akan segera mengetahuinya. Tidak akan ada masalah jika itu dalam skala kecil. Tetapi pertama-tama, tidak ada yang akan berpikir bahwa ada orang bodoh ingin mencari pertarungan yang tidak berarti dengan Asosiasi Pedagang Besar. Bagi mereka saat ini, lebih penting menghadapi ancaman yang dia berikan. Mitsugoshi. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, Mitsugoshi akan memonopoli jaringan dan perdagangan perbankan yang baru secara keseluruhan. John Han. Bahu John gemetar mendengar itu. Penampilan itu seperti anak kecil yang mengajak temannya berburu harta karun tetapi diberitahu bahwa harta karun itu tidak ada dan menjadi depresi. Apakah dia benar-benar berniat membuat uang palsu? Pikir Yukime. Tersenyum. Aku pikir bahkan dia memiliki sisi yang lembut di dalam. Namun, dia segera menyingkirkan pikiran itu. Dia merasakan tekanan yang kuat datang darinya. John melihat ke bawah tetapi dikelilingi oleh kekuatan yang luar biasa. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Kata John dengan suara yang seperti berasal dari paling dalam neraka. Tekanan apa ini? Itu bukan kekuatan sihirnya, melainkan konsentrasi kemauan yang kuat. Seolah-olah dia menyangkal kata-kata Yukime. Dia sedang mengujinya. Dia menguji apakah Yukime benar-benar layak menjadi partner atau tidak. Tapi, bahkan jika itu masalahnya, apakah dia benar-benar mengatakan hal yang salah? Yukime dengan cepat memikirkannya lagi, dan menyadari sesuatu. Jika mereka berhasil membuat sejumlah besar uang palsu, kredit dari Asosiasi Besar Pedagang akan runtuh. Ketika orang menyadarinya, mereka akan kehilangan kepercayaan pada mereka dan mereka akan segera pergi untuk mendapatkan uang mereka. Tetapi karena Asosiasi Pedagang Besar menciptakan uang kertas yang nilainya jauh lebih tinggi daripada yang semula seharusnya bernilai, mereka tidak bisa menebus semuanya. Jika itu terjadi, uang kertas asosiasi besar tidak lebih dari kertas sederhana. Dengan kata lain, aku mengerti. Kamu dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi skala besar dengan menciptakan dan mendistribusikan mata uang palsu. Petik 2. Semakin pendek periode keruntuhan itu, kemungkinan untuk ditemukan akan lebih rendah. Juga, Yukime bisa bersembunyi di kota tanpa hukum. Jika mereka membagikan semuanya dari kota tanpa hukum, akan butuh waktu lama untuk menemukan sumber pasti uang kertas palsu itu. Ketika Asosiasi Pedagang Besar menemukan mereka, itu sudah terlambat. Dia telah memikirkan semua itu. Sekarang, Yukime akhirnya mengerti alasan mengapa John menurunkan tatapanku beberapa saat yang lalu. Dia kecewa dengan tanggapan Yukime. Dia sedang mengujinya. Dan dia kecewa mendengar jawabannya tentang uang palsu. John tidak mendapatkan ide tentang uang palsu tanpa berpikir panjang. Dia telah menghitung segalanya secara detail dari awal sampai akhir. John berkata beberapa waktu yang lalu, haruskah orang benar-benar mempercayai secari kertas ini?
Dengan kata-kata itu, yang dia maksud adalah runtuhnya sistem ekonomi. Menyebabkan mereka runtuh jauh sebelum mereka menyadarinya. Tapi sungguh rencana yang berani. Dia tidak pernah berpikir bahwa ide membuat uang palsu memiliki arti yang begitu dalam. Kata-katanya tidak terdengar seperti sebuah rencana, melainkan seperti pertanda. Yukime tidak bisa membantu tetapi tetap tidak bisa berkata-kata dalam menghadapi kebijaksanaan yang tak terukur. Tapi di sana belum semuanya. Benarkah hanya itu yang kamu pikirkan? Apa? Petik 2. John melepaskan tekanan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Apakah aku melewatkan sesuatu? Yukime berpikir dan berpikir, tapi tidak menemukan jawaban. John menatap mata Yukime, seperti sedang menatap ke dalam dirinya. Ini buruk. Aku harus cepat. Aku harus cepat. Itulah yang aku pikirkan. Yukime berkata dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Rencana ini tidak ada lagi yang perlu ditekankan. Itulah yang dia pikirkan. Dia malu dengan ketidakmampuannya untuk menemukan jawaban dan mempersiapkan diri untuknya hukuman. Namun, tekanan menghilang dari John. Petik 2. Tepat sekali. Apakah itu jebakan? Jika Yukime dihancurkan oleh tekanan itu dan diberi jawaban acak, dia pasti akan menghukumnya. Dia melakukannya dengan baik dengan mengangguk dengan jujur. Hal terakhir yang ingin dia buktikan adalah ketulusan Yukime. Setelah memahaminya, dia menjatuhkan dirinya ke sofa seolah ada beban yang diangkat darinya. Ayo buat uang palsu. Rencana itu jauh lebih efektif daripada yang aku miliki. Aku akan bertanggung jawab atas pembuatan dan distribusi uang kertasnya. Tetapi yang pasti, mereka akan mulai menyelidikinya segera. Jadi giliranmu untuk menyingkirkan orang-orang itu, John Han. Petik 1. Tak masalah. Aku akan menyiapkan detailnya dalam beberapa hari. Baiklah, kata John. Meniup koin emas itu sekali lagi dengan jarinya. Koinnya mulai berputar ke bawah dan jatuh ke tanah dengan suara bernada tinggi. Pada saat koin jatuh, John tidak bisa ditemukan. Dia hanya meninggalkan angin sejuk di udara. Koin emas berguling-guling di tanah, berhenti di kaki Yukime. Yukime mengambilnya dan membuatnya terbang dengan jarinya seperti dia. Dia John Smith, orang yang biasa menyebut dirinya Shadow. Tekanan yang luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Dia adalah orang yang muncul setiap 1000 tahun. Yukime menghela nafas. Awalnya, Yukime menjadi tertarik pada John hanya karena kekuatan bertarungnya. Namun, dia tidak sekedar hanya tertarik pada kekuatan tempur belaka. Dia memiliki kebijaksanaan pada level yang sama, dan keberanian untuk kendali dan menggunakan keduanya untuk keuntunganmu sendiri. Sekarang Yukime memberikan izin untuk mengikuti rencana uang palsu. Dia tetap menunggu. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan kali ini adalah menghilangkan informan musuh sehingga mereka tidak akan segera mengetahui dari mana tagihan itu berasal. Pria misterius mengintai di tengah pertempuran antara perusahaan Mitsugoshi dan asosiasi pedagang. Dia mengkhianati organisasinya dan mulai bertindak sesuka hati. Uang palsu muncul. Asosiasi besar pedagang runtuh. Dan ketika semuanya berakhir, mereka tahu tujuan sebenarnya dari manusia, untuk menyelamatkan organisasi tempatnya berada. Ini adalah pekerjaan seorang agen super rahasia. Sungguh keren kedengarannya. Aku akan menjadi agen rahasia yang mengkhianati organisasiku. Tetapi untuk menyelamatkannya, aku harus menjaga kehadiranku agar Alpha dan yang lainnya tidak menyadarinya. Itu berarti bahwa aku tidak dapat menggunakan pedangku. Dan pada gilirannya, bahwa aku harus menguasai beberapa metode pertempuran lainnya. Selagi aku memikirkan tentang itu, berjalan melalui jalan-jalan ibu kota pada tengah malam, aku melihat di kejauhan beberapa telinga anjing yang familiar. Delta. Saat aku menggumamkan nama itu, telinganya bergerak-gerak. Dia berbalik dan ya, itu pasti Delta. Bos. Dia berkata. Segera. Dia melompat dengan merangkak dan berhenti tepat di depanku. Delta. Seperti biasa dia terlalu cepat. Orang biasa tidak akan bisa mengikutinya dengan mata mereka. Bos. Aku tidak dalam mode bos. Hau. Chit. Aku merindukanmu. Dia berkata. Mengibas-ngibaskan ekornya dari satu sisi ke sisi lain. Tapi senyum polos itu tiba-tiba menghilang. Chit. Baumu seperti rubah.
Tai, aku lupa. Delta memiliki hidung yang luar biasa. Ah, ya, aku berburu rubah dari tadi. Petik 2. Perburuan rubah. Delta ingin berburu juga. Petik 2. Ekspresi Delta bersinar dengan sukacita. Sayang sekali. Aku sudah menangkap mereka semua. Kalau begitu ayo berburu di lain hari. Ya, hari lain. Berhentilah menghasutku. Petik 1. Aku mendorong Delta yang mencoba menggosok tubuhnya ke tubuhku dengan lenganku. Tapi Cid, baumu seperti rubah. Jangan perhatikan itu. Aku tidak mau. Kali ini aku mendorong Delta dengan lebih tegas dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di ibu kota? Oh, Cid, kamu sangat kuat. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di ibu kota? Apa yang aku lakukan? Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di ibu kota? Delta bangun pagi hari ini jadi aku makan banyak daging lalu aku jalan-jalan. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di ibu kota? Delta sedang berburu. Di ibu kota. Benar, itu sangat menyenangkan. Delta banyak berburu. Cid, apakah kamu ingin berburu denganku? Petik 2. Mengapa kamu berburu? Cid, ayo pergi bersama. Mengapa kamu berburu? Alpha sama memberitahuku. Ayo berburu Cid. Petik 2. Begitu. Alpha memberitahumu. Yuk. Ayo pergi bersama. Apa yang kamu buru? Bandit. Mari kita pergi memburu mereka. Petik 2. Perburuan bandit. Aku tahu kamu juga suka memburu mereka. Ya. Aku suka berburu bandit. Ayo pergi bersama. Jika bisa. Ayo pergi. Bagaimanapun. Aku punya waktu luang. Petik 1. Iya. Delta meraih tanganku dan mulai merangkak saat aku berjalan. Tunggu. Aku tidak mengatakan berburu sekarang. Aku harus kembali ke asramaku. Aku tidak mau. Kamu juga datang ke ibu kota untuk urusan lain. Kan? Urusan. Bukankah Alpha menunggumu? Alpha sama. Apakah kamu melupakan dia? Ya. Apakah dia akan marah? Aku tidak tahu. Tapi kamu harus pergi cepat. Tapi pemburu bandit, kata Delta menatapku dengan kesedihan. Aku masih punya waktu. Kita akan melakukannya besok. Pertama, selesaikan apa yang kamu miliki sambil menunggu. Baik, Cid. Jangan pergi tanpa aku. Petik 2. Aku akan menunggumu di asramaku. Datang diam-diam oke. Aku akan masuk dengan diam. Delta berlari lagi dengan posisi merangkak dan menghilang di tengah lanskap perkotaan ibu kota dengan kecepatan yang mengesankan. Jika seseorang melihatnya, itu akan menarik perhatian yang sangat besar. Tetapi tidak seperti orang biasa aku bisa melihatnya dengan kecepatan itu. Itu tidak masalah. Entah bagaimana dia mengingatkanku pada Golden Retriever yang aku pelihara di kehidupanku sebelumnya. Aku diam-diam menghela nafas. Di hutan pada tengah malam, aku berlari setelah Delta. Aku khawatir jika dia bisa masuk ke asrama tanpa ada yang menyadarinya, tetapi berhasil dia secara diam-diam menyelinap ke asrama. Awalnya, aku tidak akan mengkhawatirkan kemampuannya. Delta pandai berburu. Jadi meskipun dia terlihat seperti itu, dia sangat pandai menghapus keberadaannya. Dia mungkin yang terbaik di antara 7 bayangan. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.